Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa pada hari Minggu ini. Ada sukacita yang luar biasa Tuhan taruhkan kepada kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah Tuhan berkuasa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ada mungkin persoalan yang terjadi, tapi kita mau mengangkat hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, kuangkat hatiku. Pujian ini, ya Tuhan, ku angkat hatiku kepadamu, aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu, ku berserah. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita mengangkat hati kita, memberikan persembahan hati. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, ku angkat hatiku kepadamu, aku bersayang. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu, ku berserah. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, segala setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, segap setiamu benar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
sembah Kau Tuhan, kami puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Kami mengangkat hati kami Bapa, kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Kau dahsyat bagi hidup kami Tuhan, Kau menempatkan kami Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang hidup, haleluya. Terimalah sembah kami Bapa, Yesus, 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 haleluya. Kami kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Bapa yang baik. Kami meninggikan Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, bertatalah Engkau Tuhan, bertatalah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, haleluya. Kau mengangkat hati kami Tuhan, Kau mengangkat hati kami Tuhan. Dan Kau yang kami muliakan, hanya Kau yang kami tinggikan. Berkuasalah Kau di hidup kami Tuhan, berkuasalah Tuhan. Kami mematahkan segala kutu, haleluya, 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 haleluya. Kita akan mengagungkan Dia, kita akan meninggikan namanya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk mengangkat tangannya, angkat pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan dalam setiap keadaan kami. Kami mau meninggikan, mengangkat jiwa kami kepada-Mu Tuhan. Bersuruh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati pada kami pada pagi hari ini. Yang percaya bisa katakan amin. Tuhan adalah andalan hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Tuhan andalan hidupku. Haleluya. Kita akan pujian ini bersama-sama, kita katakan, Tuhan adalah perisaiku, pertolongan gunung batu, padamu ku berlindung. Tuhan, Kau andalan hidupku, tanduk keselamatan bagiku. Ku percaya pada, katakan, oh haleluya, haleluya. Ku menari dalam pujian, oh haleluya, haleluya. Ku bermazmur bagimu, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersorak dalam kenangan, sebab perbuatanmu besar. Tuhan, Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah kemenangan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini, kita katakan, Tuhan adalah perisaiku, pertolongan gunung batu, padamu ku berlindung. Tuhan, Kau andalan hidup, ku percaya padamu, oh haleluya, haleluya. Ku menari dalam pujian, oh haleluya, haleluya. Ku bermazmur bagimu, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersorak dalam kenangan, sebab perbuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Katakan, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Ku menari dalam pujian, oh haleluya. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, haleluya. Ku bermazmur bagimu, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersorak dalam kenangan, sebab perbuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Tuhan andalan hidupku, Tuhan andalan hidupku. Tuhan, Tuhan andalan hidupku, oh, Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberikan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami dalam saat sekarang ini Tuhan. Kau tahu bagaimana perekonomian kami Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan berkat-Mu kami hitung terus dan mengucap syukur dalam setiap waktu. Apapun persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini, orang benarkan bertunas. Orang
kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Takkan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Takkan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Takkan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Takkan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita angkat suatu pujian, Saat Mataku Memandang. Haleluya. Pujian ini bersama-sama kita angkat. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Di saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali, bersama-sama kita katakan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu di saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat
memikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara kekasih, mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, Bapa yang baik. Kami bersehati semua, jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dengan kepala-kepala keluarga, bahkan mungkin ada yang sendiri di tempat kediamannya, atau dimanapun mereka mendengarkan, ikut beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati kami. Urapi kami Bapa yang baik. Berkuasalah atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa ini adalah ibadah kita yang kesekian kalinya. 4 kali kita berturut-turut sudah beribadah online, tidak lagi di tengah-tengah gereja, gedung gereja sebagaimana biasanya. Dan kita berada pada minggu setelah Paskah. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, siapakah dia bagimu? Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita masih berada juga pada situasi kondisi yang hari-hari ini belum menampakkan tanda-tanda perubahan bahwa COVID-19 atau virus corona ini segera berlalu. Sekalipun kita tahu bahwa ada banyak sekali orang-orang yang sudah berdoa, upaya-upaya yang dilakukan. Tapi saya menyerukan saudara, supaya kita bersehati berdoa terus-menerus, percaya terus-menerus. Ini saatnya kita diam, tinggal di rumah, dan lebih banyak berdoa dari biasanya. Lebih banyak menyembah daripada biasanya. Sehingga kita percaya dengan duduk diam dan tinggal tenang, nampak kelihatan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Nantikanlah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang 14. Tapi firman ini kita mulai dari ayat 8, nanti puncaknya di ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayat 14 sekali lagi saya baca, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Saya mau beritahu bahwa ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu bahwa bagaimana kita harusnya memandang kitab Mazmur. Kita memandang kitab Mazmur selalu dari dua sisi. Sisi yang paling penting adalah bahwa kitab Mazmur adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Jadi kitab Mazmur pun adalah firman Allah. Kita menyadari, mempercayai bahwa Mazmur adalah firman Allah. Tetapi fakta yang kedua adalah bahwa Mazmur adalah buku yang mencatat pengalaman Daud. Jadi kita harus membacanya dari satu sudut lain, mencermati, mengamati bahwa kitab Mazmur, Mazmur Daud adalah gaya hidup Daud. Psalmen atau Mazmur adalah David style. Artinya semua corak gaya hidup Daud ada di kitab Mazmur. Atau semua yang dituliskannya dalam kitab Mazmur adalah kehidupannya, totalitas kehidupan Daud. Jadi saudara, kita melihat bahwa di kitab Mazmur itu tertuang seluruh cara hidup Daud. Tertuang nilai-nilai kehidupan Daud. Kerinduannya kepada Tuhan ada di kitab Mazmur. Ketaatannya kepada Tuhan ada di kitab Mazmur. Imannya yang kuat ada di kitab Mazmur. Kesalahannya, dosa-dosanya, kejahatan, kelicikan hatinya ada di kitab Mazmur. Tetapi juga pertobatannya dan semuanya tentang Daud ada di kitab Mazmur. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana Daud pemazmur yang punya banyak sekali pengalaman. Kita perlu belajar dari dia. Dia pernah gembala, dia pernah dikucilkan di keluarga ketika Samuel hendak datang meminyaki anak Isai. Mereka sudah berkumpul di rumah dan Daud tidak dipanggil. Daud masih sendiri di padang penggembalaannya. Sampai Samuel mendengar suara Tuhan berkata, tidak ada yang berkenan kepadaku. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anakmu, tidak ada yang lain? Ada, tapi dia di penggembalaan. Kasihan saudara. Dia tidak dianggap ketika mereka mengadakan perjamuan, dia tidak dianggap. Lalu Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Lalu dia dijemput. Dan pada waktu itulah dia diminyaki oleh Samuel. Dia pernah jadi pemusik, pemetik kecapi. Bahkan dimulai dari padang-padang penggembalaannya dia pemetik kecapi. Sampai masuk ke istana, dia menjadi pemuji penyembah. Dan terakhir dia menjadi raja. Dan saudara tahu, dia dinobatkan menjadi bapa bagi Mesias. Dia dinobatkan menjadi bapa bagi Sang Juru Selamat, di mana Yesus menjelma menjadi manusia disebut adalah Putra Daud. Nah saudara, ini luar biasa saudara. Jadi kalau Mazmur ini dan ayat yang kita baca, terutama ayat 14 tadi yang berkata nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Itu adalah ucapan seorang yang telah mengalami pengalaman yang konkret dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi kalau dia berkata nantikanlah Tuhan, sesungguhnya dia layak untuk kita dengarkan. Ucapan ini selain juga pengalaman dan perkataan Daud, ini adalah firman Allah yang berkata nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah ini muncul dari perenungan dan doa yang dalam pada masa-masa dan situasi saat-saat ini. Saya merenungkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita perlu banyak diam, saudara. Kita tidak perlu banyak berdebat. Belum lagi hari-hari ini orang hampir semua bisa bicara. Orang hampir semua bisa berseru, mengkritik ini, mengkritik itu, mengecam ini, mengecam itu. Tidak ada lagi rasa hormat kadangkala. Yang muda nyerang yang tua langsung di media sosial. Apalagi hari ini kita tahu, kita melihat bagaimana orang-orang dari lembaga permasyarakatan, dari penjara-penjara dibebaskan oleh karena sebuah kebijakan dari pemerintah.
Dan orang-orang banyak berbuat jahat. Sampai ada yang canda bilang begini, kita dirumahkan tapi napi di luar rumahkan. Tapi saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini saatnya kita untuk stay at home. Kita bisa tenang di rumah, berdoa lebih banyak, bergumul lebih banyak, dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus benar-benar berada di hadapan Allah. Jadi ini bukan sekedar stay at home yang seperti orang ngumpul-ngumpul di rumah. Saya mau beri nasihat kepada kita, pada siapapun saudara yang tinggal di rumah, untuk tidak terlalu mengekspos kehidupan rumah dengan segala kenyamanan, dengan segala kemewahan. Tidak terlalu mengekspos di media sosial, masak ini, minum ini, bikin itu, mengecap ini. Saudara, saya meminta kepada kita supaya kita bisa menahan diri dalam hal itu. Karena ada banyak sekali orang sekarang yang menjerit. Banyak sekali orang sekarang yang merintih bagaimana untuk mencari makan. Bagaimana untuk mendapatkan makan nanti sore saja susahnya bukan main. Ada orang-orang yang di PHK, ada orang-orang yang sehari-hari biasanya berjualan di emperan-emperan toko, di pinggir-pinggir jalan, di kaki lima, di sekolah-sekolah, di pelayanan publik lainnya. Tapi karena tutup dan semua stay at home, dia harus kumpul di rumah dan dia tidak tahu cara bagaimana lagi untuk mendapatkan rezeki setiap hari. Jadi saudara, marilah nikmati hidup di rumah, banyak berdoa, tapi tidak terlalu mengekspos keluar. Supaya kita tidak melukai perasaan masyarakat, tidak melukai batin sosial daripada masyarakat. Tapi biar kita sendiri terus berdoa. Berdoa juga buat para pengusaha-pengusaha. Karena para pengusaha-pengusaha juga banyak yang kebingungan, saudara, untuk membuat kebijakan bagaimana. Sementara roda industri dan roda perusahaan berhenti dan karyawan-karyawan apa harus dirumahkan atau tidak, itu semua membutuhkan kebijakan tingkat tinggi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mau beritahu kita bahwa kita ini walaupun kita stay at home, kita ini biasanya sering kali malah pikiran mengembara kemana-mana. Ada yang bosan, ada yang gerah, ada yang buat masalah di rumah. Ya saudara, saya tidak tahu ya berapa banyak orang mensyukuri stay at home ini. Tapi ada orang yang dulu seringkali, di mana? Dikit-dikit telepon suami, di mana? Kok lama sekali pulang? Di mana? Cepat pulang. Tapi sekarang justru sudah mulai bosan, suaminya di rumah terus. Dia bertanya, kapan mulai kerja ya? Kok di rumah terus? Dia mulai bosan, dan kalau orang tidak membangun harmonisasi keluarga, saatnya sekarang mulai konflik, berantem, tapi dijauhkan Tuhan dari antara kita. Amin saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada istri-istri juga yang kewalahan mendidik anaknya. Yang biasanya ngantar anak cukup, dia pulang jemput anak cukup, ngantar ke les cukup, sekarang dia merangkap semuanya. Dia jadi ibu rumah tangga, harus ngatur menu makanan, juga ngatur urusan rumah tangga lainnya, periksa semua tugas anak-anak, dan juga harus ngurusi suami, menghadapi suami dan lain-lain. Dan itu semua membuat dia bisa bosan. Jadi kalau saudara tidak benar-benar stay at home dan juga banyak berdoa, saudara juga bisa mengalami stres. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama adalah diam di hadapan Allah. Diam di hadapan Allah. Mari kita lihat ayatnya yang keempat dari Mazmur 27. Raja Daud berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara bisa lihat bagaimana Raja Daud berdiam di hadapan Tuhan, diam di hadapan Allah. Daud sudah melakukan itu, saudara. Stay in His presence, stay before the Lord. Apa artinya di hadapan Allah? Saudara dengar baik-baik. Yang pertama, berdiam di hadapan Allah itu tinggal, stay, dwell. Ingat kata yang disebutkan bahwa kalau saudara ditanya orang, kediamannya di mana? Jadi dari kata diam ada kediaman. Jadi kalau kediaman itu tempat tinggal, bermukim, beralamat tetap. Jadi kalau diam di hadapan Allah, beralamat di hadapan Allah, berdomisili. Jadi kata kediaman itu bicara tentang domisili kita, tempat tinggal kita. Lebih banyak di mana, keseharian kita di mana, rumah kita di mana. Rumah adalah tempat di mana kita benar-benar merasa nyaman. Daud menjadikan hadirat Allah, the presence of God, menjadi suatu tempat yang nyaman. Itu sebabnya dia terus berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan, diam di pondok Tuhan seumur hidupku.
Saudara kekasih, lagu yang kita nyanyikan tadi, ku nanti-nantikan engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah. Ku nanti-nantikan engkau seumur hidupku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sudah menjadikan hadirat Tuhan sebagai tempat kediaman sehari-harinya. Jadi bukan cuma datang berlari ke hadirat Tuhan hanya kalau ada perlu saja, bukan. Saya tidak menyalahkan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan saya dengar menghakimi orang-orang awam. Ada orang yang dilihat berdoa sungguh-sungguh hari-hari ini, lalu hamba Tuhan berkata, ya sekarang baru berdoa sungguh-sungguh, dulu gak berdoa sungguh-sungguh. Lalu apa yang salah, saudara? Kalau sekarang saja dia tidak berdoa lagi, dulu tidak berdoa ketika keadaan aman-aman, lalu sekarang wabah COVID-19 mengancam, tidak berdoa lagi, so what? Lalu apa maunya setelah dia berdoa sekarang, kok malah kita menghakimi? Biarkanlah orang mencari Tuhan, biarlah orang berseru-seru kepada Tuhan, biarlah orang berlari-lari ke hadirat Tuhan, menumpahkan semua keluh kesah dan persoalan sesak hatinya, biarkan. Nah, saudara, mau saya katakan kepada kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sudah menjadikan hadirat Tuhan sebagai tempat kediamannya sehari-harinya. Oke, saudara, ada orang yang menjadikan Tuhan hanya seperti payung. Ketika panas terik matahari, pasang payung. Ketika hujan, pasang payung. Ketika kebelet, pergi ke toilet. Sudah selesai kebelet, tinggalkan toilet. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan menjadi tempat kediaman di mana kita sehari-harinya ada di hadapan Allah. Jadi hadirat Tuhan semestinya bukanlah sekedar tempat piknik. Hadirat Tuhan bukanlah sekedar tempat tamasya. Sekalipun keindahan hadirat Tuhan melebihi tempat piknik, melebihi tempat tamasya dimanapun, saudara. Tetapi saya mau katakan, hadirat Tuhan menjadi rumah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Katakan amin, saudara. Hadirat Tuhan adalah rumah sesungguhnya, rumah kehidupan rohani kita yang sesungguhnya tiap-tiap hari. Raja Daud tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Raja Daud selalu berkata di hadapanmu, bahkan dia berkata 1 hari di pelataran rumahmu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kata di pelataran rumahmu sebenarnya bisa diartikan bahwa 1 hari di emperan rumahmu, di teras Tuhan, di teras rumah Tuhan. Saudara bisa bayangkan hanya di emperan rumah Allah saja Raja Daud sudah berbangga hati betapa hebatnya, haus dan laparnya perasaan Daud akan hadirat Tuhan. Jadi dengar saudara baik-baik bahwa Yesus itu ingin bahwa kita itu selalu rindu hadiratnya. Sama seperti Daud merindukan hadirat Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan tentu dengan cara diam di hadapan Allah. Masih saudara ingat bahwa sekali waktu Yesus naik ke atas gunung, dalam catatan Gunung Tabor. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bersamanya ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. 3 murid ini dekat selalu dengan Yesus. Ketika mereka berada di atas bukit, lalu nampaklah Musa dan Elia. Berunding seperti berundinglah mereka lihat Musa, Elia dan Yesus dipenuhi dengan kemuliaan, mereka bermusyawarah. Para penafsir seringkali menafsirkan itu musyawarah yang akan disampaikan, dibahas tentang sebentar lagi Yesus akan mengalami penderitaannya. Apapun itu. Tetapi murid melihat ada satu kemuliaan yang luar biasa, yang akhirnya murid-murid berkata begini kepada Yesus, "Guru, kita nggak usah turun. Kita bangun saja di sini 3 pondok. 1 buatmu, 1 buat Musa, 1 buat Elia." Apa artinya? Saking hebatnya, kayanya, kemuliaan di hadirat Tuhan, sukacitanya di hadirat Tuhan. Saudara yang sering kali masuk dalam doa pribadi, penyembahan pribadi, intimasi dengan Allah. Saudara bisa tidak sadar, saudara sudah berjam-jam bersama-sama dengan Tuhan, metik gitar walaupun kita tahu kuncinya kemana, lagunya kemana. Tapi saudara bisa menikmati Tuhan di dalam penyembahan saudara. Itu sangat luar biasa. Saudara dengar baik-baik, saya sedang berbicara kepada orang-orang yang mulai mengerti keintiman Allah. Saya tahu hari-hari ini ada banyak pengejek-pengejek, ada banyak orang-orang yang skeptis, ada banyak orang-orang yang sinis tentang iman yang alkitabiah, ada yang sinis
sinis terhadap doktrin ini, ada yang sinis terhadap doktrin ini, ada yang sinis terhadap doktrin ini. Tapi saya sebagai orang yang telah mengalami Tuhan, saya percaya ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh berlandaskan Alkitab. Bagaimana Allah menyembuhkan, bagaimana Allah meneduhkan badai, bagaimana Allah meneduhkan perasaan hati dan berkecamuknya kehidupan di sekitar kita. Percaya saja saudara, bahwa di hadirat Allah, berdiam di hadirat Allah, saudara akan menikmati kemuliaan, menikmati kekuatan, dan batin saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang benar itu mestinya setiap hari menghadap Tuhan. Dengar baik-baik, orang benar itu mestinya setiap hari menghadap Tuhan, selalu ada di hadapan Tuhan. Bukan saat setelah dia meninggal baru dikatakan orang dia sudah pergi menghadap Tuhan. Halo, ngerti maksud saya saudara? Bisa paham maksud saya? Ada orang berkata begini, oh Pak, si Pak Hamid di mana ya? Oh, dia udah pergi menghadap Tuhan. Artinya meninggal. Oh Bapak Pasaribu di mana ya? Oh, dia sudah menghadap Tuhan 2 tahun lalu. Saudara, kita ini tidak perlu menghadap Tuhan mati dulu. Kita menghadap Tuhan setiap waktu. Saudara, mau saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menghadap Tuhan. Setiap hari, day by day, kita berada di hadapan Allah, memuji menyembah, berjalan di hadapan Allah, berpikir di hadapan Allah, berbuat di hadapan Allah, bisnis di hadapan Allah, pacaran di hadapan Allah. Bukan cuma berdoa dan di gereja di hadapan Allah. Ini kesalahan selama ini, seolah-olah kalau di hadapan Allah itu di gereja. Nah, setelah sekarang tidak ada gereja dan orang kembali ke rumah, lalu apakah semua orang bersembunyi dari hadapan Allah? Tidak. Semua kita di hadapan Allah, siang dan malam, gelap dan terang, pagi dan petang, tidak ada pembatas. Tetapi apakah kita membawa diri kita di hadapan Allah dan menyadari bahwa Allah Yehova Syama'a, Yehova Allah Immanuel, kita berada di hadapannya terus kapanpun. Itu sebabnya ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berpikir dan berbuat sesuatu, kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan itu di hadapan Allah. Amin, saudara. Ada banyak orang berkata begini, oh kalau di luar negeri orang-orang sudah baik-baik, tidak ada lagi yang mencuri. Orang-orang di luar negeri sudah baik-baik, tidak ada lagi yang melanggar lalu lintas. Tidak seperti di negara kita, orang masih mau nabrak lalu lintas, lampu merah saja masih ditabrak, masih senang dan ketawa ketiwi kalau bisa lewat lampu merah dan polisi tidak bisa nangkap. Lalu saya katakan, sebenarnya betulkah bahwa di negara maju orang telah berbuat baik, telah disiplin, telah teratur, dan semuanya telah berubah dan berkarakter bagus karena kesadaran atau karena hukumnya sudah kuat dan ada CCTV? Di mana-mana ada CCTV. Saya perhatikan ada orang-orang yang begitu masuk ke satu tempat, duduk di lobi bank, lobi hotel atau rumah orang, langsung yang diperiksa pertama CCTV dulu. Ada CCTV enggak? Kalau ada CCTV langsung dia bilang dengan temannya, apa? CCTV. Seolah-olah kalau ada CCTV dia menjaga sikap, santun, sopan. Karena ada yang ngamati ini CCTV. Orang lupa sesungguhnya kita ini siang dan malam bukan cuma diamati CCTV tapi berada di sisi Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi cara menanti-nantikan Tuhan adalah seperti sekarang ini. Stay at home. Still at home. Di rumah terus, jangan keluar rumah. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Amin saudara. Berada di hadirat Tuhan. Nah sekarang ini saudara dengan program di rumah saja. Sama seperti waktu Paskah di Mesir ketika Musa hendak membawa umat itu keluar. Pada hari Paskah, menjelang Paskah itu semua orang disuruh tinggal. Dan domba Paskah disembelih. Lalu setiap orang yang ada di bawah lindungan darah di ambang pintu rumahnya, mereka diselamatkan. Sebenarnya cukup indah saudara, ilustrasi-ilustrasi tentang diam di dalam kehendak Allah, di hadirat Allah. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam di hadirat Allah, dengan tinggal di hadapan Allah. Jadi saudara, yang pertama itu dikatakan adalah tinggal di dalam hadirat Allah. Yang kedua, diam di hadirat Tuhan itu artinya tenang. 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 Saudara tidak bisa tenang kalau saudara tidak seia dengan Tuhan.
Saudara tidak akan bisa tenang kalau saudara tidak setuju. Saudara bisa tenang apabila setuju. Jadi ketika kita diam di hadirat Allah dan tenang, itu karena kita setuju. Tidak protes, tidak komplain, berdiam diri, menikmati kebijakan Allah. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 itu berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan, menikmati kemurahan Allah, menikmati kebijakan Allah, menikmati semua limpah ruahnya, kebijakan-kebijakan, perbuatan-perbuatan Allah yang maha hebat di dalam hidupku. Dengar baik-baik saudara, orang yang selalu tenang dan diam di hadirat Tuhan adalah orang yang dapat menikmati kebijakan Allah dan mengakui kedaulatannya. Kalau orang tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan, orang tidak mau mengakui kebijakan Tuhan, dia akan gerasak gerusuk. Saudara tahu anak Ishak itu ada dua, satu Esau dan satu lagi Yakub. Esau itu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, gerasak gerusuk kemana-mana karena dia adalah pemburu. Dia kira dia hebat, dia mengandalkan hebat fisik. Tapi Yakub adalah orang yang tinggal tenang di rumah. Yakub adalah orang yang suka masak, tinggal di rumah, menikmati bagaimana hadirat ayahnya Ishak. Tapi saudara tahu bahwa berkat jatuh kepada Yakub. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan panik saudara. Kepanikan tidak pernah menghasilkan berkat. Katakan amin saudara. Kepanikan tidak pernah menghasilkan berkat. Keadaan sekarang ini, mari kita tenang. Saya masih tetap percaya. Saya mengajak kita percaya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang membuat laut merah terbelah, Allah yang menyalakan semua belukar tidak terbakar, Allah yang melakukan mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan bagi Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu Allah yang kita sembah. Saudara, haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kekurangan pendapatan, berkat, rezeki berkurang. Tapi dengar saudara, disinilah waktu saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan hebat dan luar biasa, secara ajaib, luar biasa. Kalau saudara bisa tinggal tenang, berdoa, percaya, berharap, dan menikmati kehadiran Tuhan. Menyanyi, bawa anak-anak untuk lebih takut akan Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Jadi orang yang tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, tidak bisa tenang, dan akan salah langkah. Di dalam kitab Amsal 19 dikatakan itu, bahwa orang yang tergesa-gesa, dia akan salah langkah. Saudara, saya mau beritahu, saya tertarik pemerasan anggur tradisional di Timur Tengah. Di zaman Alkitab, itu pemerasan tradisional, tidak pemerasan seperti sekarang, tidak industri anggur yang telah dipabrikasi, tidak. Tapi bagaimana pemerasan anggur mulai dari injak-injak saudara. Tandan-tandan anggur itu diinjak-injak pakai kaki, sama seperti orang membuat sagu di Mentawai, diinjak-injak begitu di dalam sampan, lalu kubak itu batang sagu, mereka injak-injak, mereka siram, mereka injak-injak. Kalau anggur mereka injak-injak. Setelah diinjak-injak, diperas, dimasukkan ke satu bejana, dibiarkan mengendap. Dipindahkan lagi setelah mengendap tenang, dipindahkan pelan ke bejana lain, dibiarkan mengendap. Sekalian berfermentasi. Itu dia berfermentasi seperti itu, dipindahkan sampai ke berapa bejana, berapa tabung dipindahkan sampai benar-benar bersih, tidak ada lagi partikel-partikel lainnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita juga begitu. Ada banyak sekali kesempatan orang-orang, keadaan, kondisi-kondisi yang sebenarnya sedang menggoncang kita, saudara. Tapi kalau kita tenang, kita diam, saudara, kita akan lebih cepat mengendapnya. Tapi kalau kita melawan, terus berontak, teriak, terus protes, terus komplain, dan Tuhan pun sampai kita komplain, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, dan itu membuat kita sulit mengendap, dan kita nggak akan pernah tenang. Karakter kita tidak akan tercipta dengan baik. Kita akan menjadi orang yang terus bergoncang, dan kapan selesainya hidup kita. Dengar baik-baik saudara, bahwa itu sebabnya ada orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, sementara ada orang yang bersyukur. Sama-sama COVID-19, musuhnya sama, cekamannya sama. Tapi ada orang yang bisa bersyukur dan menikmati kebaikan Tuhan, ada yang ketakutan.
Saya pernah khotbah, kalau saudara ingat beberapa kali saya khotbahkan tentang bagaimana satu negara sudah dikatakan satu dewa harus ditimpa penyakit sampar. Lalu malaikat pencabut maut diutus ke kota itu, ke daerah. Ini dongeng-dongeng dari 1001 malam saudara, dari negeri Baghdad. Lalu dikatakan baru malaikat jumpa dengan malaikat lain. Kamu dari mana? Dari Baghdad. Hendak ngapain? Saya disuruh membawa penyakit sampar ke sana untuk membunuh 5.000 orang. Oh begitu, jadi kau sudah pulang? Sudah selesai. Sudah. Berapa yang mati? 10.000. Loh, kok bisa lebih banyak? Ya, yang 5.000 udah mati lebih dulu sebelum penyakit samparnya datang. Baru saya ngomong bahwa penyakit sampar mau datang, orang itu udah lebih dulu ketakutan mati, dan penyakit samparnya belakangan datang. Jadi ada banyak sekali orang telah dirugikan oleh situasi dan kondisi dan bukan oleh persoalan yang sebenarnya. Jadi mari saudara-saudara, mari kita percaya bahwa kita harus bersyukur. Yang kedua saudara, tadi yang pertama adalah diam di hadapan Allah. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 37. Ayat yang ketiga berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, ini satu perasaan tenang yang diakibatkan kepercayaannya. Jadi satu high confidence because of God. Satu perasaan percaya diri diakibatkan yakin kepada Tuhan. Satu keyakinan di dalam diri bahwa aku tenang saja, aku baik saja, Allahku pelindungku, Allahku juru selamatku, gunung batuku. Saudara bisa lihat bagaimana Daud punya sebutan terhadap Tuhan itu luar biasa. Gunung batu, tanduk keselamatan, panji-panji kemenangan, tempat perteduhan, banyak sekali. Saudara, sebutan-sebutannya. Saudara, kalau kita punya sebutan-sebutan, bahkan kepada istri kita banyak sebutan-sebutan, sayang, kasihan, ada banyak sekali saudara. Itu tanda bahwa begitu intimnya hubungan kita, begitu dekatnya hubungan kita. Saudara, kalau orang yang punya hubungan jauh tidak mungkin kasih sebutan-sebutan lain, bisa malah melukai dan menjadi perusak hubungan. Tapi Daud dengan Tuhan, Daud mengagung-agungkan, mengeluh-elukan Tuhan. Allah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku, tanduk keselamatanku, Allahku yang kupercaya. Saudara, ini adalah semua ucapan-ucapan yang lahir dari pengalamannya. Jadi ketika Daud berkata, nantikanlah Tuhan, saya mau ajak kita untuk percaya teguh pada Tuhan. Katakan amin, saudara. Semua rasul-rasul, orang-orang Kristen mula-mula, semuanya tenang, bahkan saat menghadapi hukuman mati. Stefanus menghadapi hukuman mati. Dia melihat di langit, di atas dia tengadah, dia lihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu dia meninggal. Sampai kepada Polikarpus, bapak-bapak gereja, semua bapak gereja, semua tokoh-tokoh gereja, saudara menghadapi kematiannya dengan tenang. Dan dengar baik-baik, saudara, hari ini ada banyak pengejek-pengejek. Karena banyak meninggal pendeta, bahkan pelayan-pelayan kesembuhan ilahi banyak yang meninggal. Dengar baik-baik. Orang meninggal karena sudah selesai tugasnya. Hamba Tuhan pergi karena sudah selesai tugasnya. Tuhan punya urusan dengan mereka. Tapi jangan salah, Tuhan masih punya urusan dengan saya dan masih punya urusan dengan saudara. Jangan menghakimi dan berpikir tentang yang lain. Lebih baik kita sibuk mikirkan diri kita sendiri. Hendak bagaimana kita dalam sisa hidup kita, bahkan di tengah wabah corona ini. Saudara, dengar baik-baik. Jangankan orang-orang yang mati karena pandemi COVID-19, semua orang yang dicabik-cabik singa, orang-orang yang mati, bahkan Thomas, Matius, Markus, Stefanus, Petrus, semua matinya mati tidak baik kalau menurut etika kemanusiaan. Mati nggak terhormat, nggak ada seperti pendeta Anu, tokoh Anu meninggal dia, orang berkata siapakah gerangan dia, kok sampai ke sana 2 km bunga, ke sana sampai 3 km papan bunga, siapakah gerangan, orang berkata oh dia pendeta hebat. Saudara, tidak ada seperti itu. Semua rasul-rasul mati dengan cara yang hina, bahkan memalukan, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong. Dan memang Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari hukuman martir itu, saudara. Dengar baik-baik. Pikirkanlah hidup kita sekarang. Mari kita percaya supaya kita bisa tenang. Sebab bagi orang yang percaya, hidup dan mati sama saja. Amin, saudara.
Bagi orang percaya, hidup dan mati sama saja, sebab entahkah hidup ataupun mati, mereka selalu di hadapan Allah. Hidup atau mati, kita berada di hadapan Allah. Kita selalu berada di hadapan Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, percaya adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani pasal 11 ayat 1. Percaya dasar dari keberanian. Percaya adalah dasar dari kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan daripada tergopoh-gopoh karena hawa nafsu. Camkan baik-baik. Mari kita menantikan Tuhan dengan percaya. Percaya membuat engkau teguh jaya. Yesaya pasal 7 ayat 9 mengatakan itu, saudara. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi dibutuhkan kepercayaan untuk kita bisa berdiri dan menang dalam tiap pencobaan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan. Ketidakpercayaan akan membuat perkara lain, yakni ketakutan. Mari kita percaya, supaya kita bisa mengalahkan ketakutan. Orang yang bisa ditakut-takuti, satu, orang yang tidak punya informasi yang kuat. Yang kedua, tidak percaya, karena tidak punya informasi, tidak punya data, tidak punya bahan. Saudara dengar baik-baik, pegang firman Allah, pegang Alkitab, pegang kata-kata Tuhan. Percayai bahwa data-data dari surga terhadap kehidupan kita, pikiran kita tersimpan dengan baik, dan kita percaya, dan iblis tidak bisa menipu kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita. Masa depan kita ada dalam tangannya, dan tiap-tiap hari ketika kita berada di hadapan Allah, di depan Tuhan siang dan malam, hadirat Tuhan menjadi rumah kehidupan kita siang dan malam, maka Tuhan memberkati kita. Yang terakhir, saudara, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Yang artinya yang terakhir adalah bersabar. Bersabar. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 7. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bayangkan, kesabaran itu bukan hanya sampai nanti sore. Kesabaran itu bukan cuma sampai minggu depan. Kesabaran itu bukan cuma sampai bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan. Tapi dalam pembacaan kita ini, kesabaran dikaitkan dengan eskatologis, akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan turun hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa artinya, saudara? Sedia untuk menunggu. Sedia dan setia untuk menunggu. Sedia dan setia untuk dilewati. Sedia untuk didahului. Bahkan mendahulukan orang lain, rela, siap menerima upah apa adanya. Orang-orang yang sabar itu, saudara, tidak khawatir akan hidupnya. Saya mau beritahu kita, saudara, ada banyak sekali orang melewati kita. Sepertinya kita dianggap lambat. Silahkan orang berburu lebih cepat, tapi ternyata kita dengar kecelakaan menghadangnya dan dia jatuh. Kita tenang karena kita tahu Allah turut bekerja dalam setiap detak-detik kehidupan kita. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan, bukan saja tentang hari esok, tapi tentang hari ini. Bukan saja tentang hari depan, tapi tentang hari ini, karena kegagalan menghadapi dan menghidupi hari ini akan meniadakan hari esok. Kita gagal menghidupi hidup kita sekarang, kita pun akan gagal hidup di hari yang akan datang. Apa saja yang masih perlu kita perbaiki, saudara? Ada yang banyak yang harus kita perbaiki. Mari kita buka Amsal pasal 20 ayat 24 sampai 25. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Satu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, baru menimbang-nimbang sesudah ia bernazar. Jadi perlu kita perbaiki, perlu kita pertimbangkan segala sesuatu. Itu sebabnya kita menantikan Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan saat yang tepat. Yang terakhir, arti dari bersabar, semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi kalau kita sabar, kita selalu mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tadi saya katakan bahwa sabar dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang membuktikan bahwa ia masih tekun menanti-nantikan Tuhan sampai ia datang. Dia selalu berpikir, kalaupun dia dirugikan, kalaupun dia didahului, kalaupun dia dikhianati, dia tidak membalas jahat dengan jahat, karena dia tahu
ada hakim yang akan datang. Sabar itu selalu bertalian dengan masa kedatangan Tuhan. Waktu orang berkata dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ketidaksabaran adalah indikasi bahwa betapa merosotnya kerohanian seseorang, sekaligus menjadi bukti bahwa betapa cintanya telah lama hilang. Jadi kalau kita sudah hilang cinta kepada Tuhan, kerohanian sudah merosot, dengar baik-baik, kesabaran kita juga hilang bersama-sama. Itu sebabnya kalau orang berkata, oh saya gak sabar begini, saya bawaan saya, jangan kita memuji diri. Sudah jelas bahwa kalau orang kerohaniannya merosot, kesabarannya juga pasti turun. Dia tidak sabar menghadapi banyak perkara. Dia akan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, dan siapapun yang tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh akan merugikan dirinya sendiri. Allah adalah penyabar yang tidak terkalahkan. Dia sangat lambat untuk murka. Saudara masih lihat bagaimana Yunus terhadap Niniwe? Bagaimana kita lihat bagaimana Israel bolak-balik Tuhan mengasihi Israel? Dengar baik-baik. Tuhan maha sabar kepada kita. Dalam keadaan seperti sekarang ini, mari berharap, mari bersandar kepada Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam di hadapan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan bersabar di hadapan Tuhan. Haleluya, kita berdoa supaya semuanya cepat berlalu. Terus berdoa di dalam rumah kita masing-masing. Ajak setiap orang di dalam rumah, setiap orang di dalam rumah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala sungguh-sungguh. Kita nyanyi di hadapan Tuhan. Tuhan ku rindu, ku nanti-nantikan Engkau Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Mari saudara percaya kepada Tuhan, berharaplah kepadanya dengan segenap hatimu. Nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dia akan bertindak pada waktunya. Dan setiap orang yang berseru pada nama Tuhan
diselamatkan. Mari tundukkan kepala saudara. Mari kita angkat tangan kita, taruhlah tanganmu di dada, tangan kananmu dan angkatlah tangan kirimu. Bersama-sama dengan saya percaya, meminta pertolongan dan perkenanan Tuhan. Bapa yang maha baik, Allah kami yang hebat dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau melihat kami semua Tuhan hari-hari ini dalam keadaan di mana kami harus tinggal di rumah. Banyak pekerjaan terhenti, banyak perusahaan tertutup, banyak unit-unit usaha lain yang tidak bisa berjalan, dan para karyawan diberhentikan. Ada yang diberhentikan tetap, ada yang dirumahkan, tapi semua tergoncang ya Bapa. Kami berdoa kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami menantikan Tuhan, saatnya Tuhan menyelamatkan kami. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkanlah bangsamu. Selamatkanlah umatmu, selamatkanlah bangsa kami, negeri kami, kota kami, negara kami, bahkan seluruh dunia. Dalam jeritannya sekarang berseru kepadamu, dan setiap orang yang bertobat selamatkanlah, sebab firman-Mu berkata, orang yang bersungguh pada nama Tuhan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami hanyalah hamba-hamba. Kami datang kepada Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dalam keadaan seperti ini kami menantikan Tuhan, dan kami percaya sungguh-sungguh. Terpujilah Bapa yang maha baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Saudara, mari arahkanlah hatimu, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari terus kita berdoa, tetap tinggal di rumah, dan saya percaya Tuhan melakukan bagiannya buat kita. Shalom, sola gracia, rumah kita bersama.